Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai analisis dan pilihan strategi. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri Nikdik Gantini, dan rekan saya ada Karnadi, Sri Martini, Triandini Aulia, serta ada Alkufon Kadafi. Baik, langsung saja. Materi yang pertama yaitu mengenai hakikat analisis dan pilihan strategi. Analisis dan pilihan strategi dilakukan untuk menentukan alternatif sebagai tindakan yang dapat memungkinkan perusahaan mencapai misi dan tujuannya. Strategi, tujuan, dan misi perusahaan digabungkan dengan informasi audit internal dan eksternal sehingga menghasilkan dan memberikan evaluasi alternatif strategi yang layak. Proses menciptakan dan memilih strategi. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan mengevaluasi strategi alternatif dengan melibatkan banyak manajer dan karyawan, yang sebelumnya merumuskan pernyataan visi dan misinya perusahaan serta melakukan audit eksternal dan internal. Selanjutnya, seluruh partisipan dalam analisis dan pemilihan strategi tersebut harus memiliki informasi audit eksternal dan internal di hadapan mereka. Kemudian, strategi-strategi alternatif yang diajukan oleh para partisipan harus dipertimbangkan dan didiskusikan dalam satu atau serangkaian rapat. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, perkenalkan nama saya Karnadi. Di sini saya akan membahas tentang kerangka perumusan strategi yang komprehensif. Teknik-teknik perumusan strategi yang penting dapat diintegrasikan ke dalam kerangka pengambilan keputusan. Nah, itu ada 3 tahap. Tahap pertama itu tahap input, terus yang kedua itu tahap pencocokan, dan yang ketiga itu tahap keputusan. Nah, untuk ketiga tahap tadi itu, di tahap 1 itu terdapat ada 3 komponen seperti yang di tabel, yaitu matriks evaluasi faktor internal atau EFE, terus yang kedua itu ada matriks profil kompetitif atau CPM, terus yang ketiga itu ada matriks evaluasi faktor internal. Yang pertama dari eksternal, yang selanjutnya itu eksternal, yaitu IFE. Nah, yang kedua itu pencocokan, yaitu ada SWOT, ada matriks posisi strategi evaluasi tindakan atau SPACE. Terus selanjutnya itu matriks Boston Consulting Group atau BCG. Terus yang selanjutnya matriks internal eksternal IE. Terus yang selanjutnya matriks strategi besar. Nah, di tahap ketiga yaitu tahap keputusan tadi, yaitu ada matriks perencanaan strategis kuantitatif. Tahap input ini berisi tentang informasi input dasar yang dibutuhkan untuk merumuskan strategi yang terdiri dari 1. Faktor eksternal. Strategi digunakan untuk mengevaluasi lingkungan internal perusahaan dan untuk mengungkapkan kekuatan serta kelemahan perusahaan. Ini yang disebut dengan faktor evaluasi faktor eksternal. Terus yang kedua itu matriks evaluasi faktor internal. Nah, sistem yang digunakan untuk menguji lingkungan internal perusahaan dan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang ada. Ini membahas tentang evaluasi faktor internal. Selanjutnya yang ketiga, matriks profit kompetitif. Ini adalah informasi yang ketiga ini akan menjadi dasar penyusunan berbagai metrik dari tahap pencocokan dan tahap keputusan. Nah, tahap ini mengidentifikasi pesaing-pesaing utama suatu perusahaan serta kekuatan dan kelemahan khusus perusahaan dalam hubungannya dengan posisi strategi perusahaan. Selanjutnya, tahap pencocokan. Nah, tahap ini merupakan tahap yang bergantung pada informasi untuk menghasilkan strategi alternatif yang layak dengan memadukan faktor eksternal dan internal. Ada 5 teknik yang dapat digunakan dalam tahap pencocokan, yaitu tadi SWOT, SPACE, ada BCG, IE, dan strategi besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Martini. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait matriks SWOT, matriks SPACE, dan matriks BCG atau Boston Consulting Group.
Matriks SWOT merupakan salah satu matriks strategi yang mengacu pada persilangan antara faktor internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan, serta faktor eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman. Hal pertama yang harus kita lakukan sebelum menggunakan matriks SWOT ini, tentu kita harus mengetahui apa saja sih yang menjadi kekuatan dan kelemahan perusahaan, serta apa saja yang menjadi peluang dan ancaman bagi perusahaan. Matriks SWOT ini merupakan salah satu alat pencocokkan yang penting bagi seorang manajer dalam mengembangkan 4 jenis strategi. Yang pertama, strategi SO atau kekuatan dan peluang, di mana strategi ini memanfaatkan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Yang kedua, ada strategi WO atau kelemahan dan peluang, di mana strategi ini bertujuan untuk memperbaiki dan mengatasi kelemahan yang dimiliki perusahaan dengan memanfaatkan peluang yang ada. Yang ketiga, ada strategi ST atau kekuatan dan ancaman, di mana strategi ini menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan dalam menghadapi ancaman dari luar. Dan yang keempat, ada strategi WT atau strategi kelemahan dan ancaman, di mana strategi ini merupakan strategi yang digunakan untuk bertahan dari ancaman dari luar sekaligus mengatasi kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya ada matriks PES atau posisi strategis dan evaluasi tindakan. Matriks PES ini merupakan matriks yang terdiri dari 4 kuadran, yaitu agresif, konservatif, defensif, dan kompetitif, di mana pembagian dimensi internalnya terdiri dari financial position dan competitive position, sedangkan dimensi eksternalnya terdiri dari stability position dan industry position. Sehingga matriks PES ini lebih kompleks daripada matriks SWOT, karena matriks ini akan menunjukkan apakah strategi yang paling sesuai untuk perusahaan itu agresif, konservatif, defensif, atau kompetitif. Kemudian ada matriks BCG atau Boston Consulting Group. BCG sendiri merupakan perusahaan konsultan manajemen yang berada di Boston dan dibuat untuk mempertimbangkan multidivisi yang ada di perusahaan dengan menyediakan perusahaan sebagai tempat untuk mengatur portofolio bisnis melalui pengujian pangsa pasar perusahaan dan pertumbuhan industri di setiap divisi ke divisi lainnya. Pada dasarnya, matriks BCG ini mirip dengan matriks PES dan sama-sama mempunyai 4 kuadran. Kuadran pertama, atau disebut juga question mark, menunjukkan pangsa pasar yang rendah dan pertumbuhan sales yang tinggi. Kuadran kedua, atau stars, menunjukkan pangsa pasar dan pertumbuhan sales yang sama-sama tinggi. Kuadran ketiga, atau cash cow, menunjukkan pangsa pasar yang tinggi dan pertumbuhan sales yang rendah. Dan kuadran keempat atau dog merupakan kuadran yang menunjukkan pangsa pasar dan pertumbuhan sales yang sama-sama rendah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metrik internal eksternal. Metrik ini metrik yang memposisikan berbagai divisi dari suatu organisasi yang didasarkan pada 2 dimensi, yaitu total nilai internal faktor evaluasi yang akan diberi bobot pada sumbu X dan total nilai eksternal faktor evaluasi yang akan diberi bobot pada sumbu Y. Dari total nilai yang dibobotkan dari setiap divisi, maka disusun metrik internal eksternal pada tingkat korporasi. Metrik strategi besar atau grand strategi. Metrik ini didasarkan pada 2 dimensi penilaian, yaitu posisi persaingan dan pertumbuhan pasar. Adapun langkah-langkah membuat metrik strategi besar, yang pertama, melakukan analisa SWOT. Yang kedua, setiap baris dari analisa akan diberikan bobot sesuai kepentingannya. Yang ketiga, dalam sumbu Y itu akan menggambarkan suatu kelemahan dan kekuatan, sedangkan sumbu X akan menggambarkan suatu kelemahan dan ancaman, sehingga akan menghasilkan gambar garis silang yang sama rata. Tahap keputusan. Tahap ketiga ini merupakan analisis dan intuisi sebagai landasan dalam pengambilan keputusan perumusan strategi yang melibatkan metrik perencanaan strategi kuantitatif. KSPM merupakan suatu teknik penyusunan strategi dalam mengevaluasi berbagai strategi alternatif secara objektif
yang berdasarkan faktor-faktor keberhasilan eksternal dan internal yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Keistimewaan dan keterbatasan KSPM. Keistimewaan dari KSPM yaitu rangkaian strategi dapat diamati secara berurutan ataupun bersamaan. Yang kedua, itu mendorong strategi untuk memasukkan faktor-faktor eksternal dan internal secara relevan dalam proses keputusan. Adapun keterbatasan dari KSPM yaitu yang pertama, membutuhkan penilaian intuitif dan asumsi yang mendasar. Kedua, KSPM hanya akan baik dan bermanfaat sepanjang informasi prasyarat dan analisis pencocokan yang menjadi dasar. Aspek budaya dari pemilihan strategi. Budaya merupakan suatu cara unik di sebuah organisasi dalam menjalankan bisnisnya. Budaya mencakup nilai, sikap, kebiasaan, norma, maupun kepribadian yang menggambarkan sebuah organisasi tersebut. Apabila strategi perusahaan didukung oleh produk-produk budaya, maka manajer akan mampu menerapkan perubahan dengan cepat dan mudah. Politik pemilihan strategi, yaitu politik internal yang sangat mempengaruhi pilihan strategi dalam sebuah organisasi. Taktik-taktik perencanaan strategi diantaranya terdapat 5. Yang pertama, equivalence, yaitu hasil akhir yang sama. Kedua, satisfying, yaitu memuaskan. Ketiga, generalisasi. Keempat, fokus pada isu-isu yang lebih tinggi. Kelima, menyediakan akses politik pada isu-isu yang penting. Isu-isu tata kelola. Menurut Kamus Webster, direktur merupakan seseorang yang mana diberi kepercayaan terhadapnya untuk mengarahkan seluruh tata kelola perusahaan. Dewan direksi atau dewan direktur, sekelompok individu yang dipilih oleh pemilik satu perusahaan dalam mengawasi dan memandu manajemen serta memperjuangkan kepentingan pemegang saham. Tindak pengawasan dan pengarahan ini disebut sebagai tata kelola atau governance.